Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, Agritus akan coba menjawab Q&A yang masuk di sosial media terkait tentang CropWatt Project. Berikut pertanyaannya. Berikut adalah pertanyaannya terkait tentang Q&A Project. Eh, jadi pertanyaan yang masuk ini terkait tentang project dalam teknik irigasi dan drainase, perencanaan irigasi dan drainase. Di sini pertanyaan yang masuk adalah terkait tentang proyek yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian. Izin bertanya Bapak, ya sampai saat ini kami belum bisa menemukan terkait tentang crop file. Jadi ini crop file adalah salah satu bagian di CropWatt ya untuk menggunakan data tanamannya, database pada tanaman yang ada di software CropWatt. Nah, kebetulan di sini untuk tanam bawang merah mereka tidak menemukan datanya ya, dan mereka pun mencoba mencari di internet juga tidak ada. Saya juga belum tahu nyari di mana mereka ya. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh info tersebut dan cara memasukkan dalam CropWatt. Nah, baik, ini pertanyaannya terkait tentang bawang merah. Jadi ada dua ya, ada yang bentuknya adalah onion dan shallots. Kalau di kita banyak shallots ya, yang seperti ini, bawang merah yang kecil, bukan yang besar ya, seperti bawang bombay. Maka berikut saya sajikan terkait tentang data eh, tanaman ya, CropWatt untuk tanaman bawang merah ya. Jadi kalau tanam bawang merah itu ini berdasarkan pengalaman Bapak ya di lapangan dan juga di literatur dari jurnal untuk tanaman bawang merah jenis shallot ya yang kecil ya bentuknya ya. Itu KC-nya adalah berkisar dari 0,6 pada inisial fase pertumbuhan awal ya. Kemudian 1,1 pada pertengahan fase generatif pembentukan umbi dan segala macamnya, dan 0,85 sampai di menjelang panen ya, dengan umur tanaman kurang lebih hampir 2 bulan atau ada 55 hari, 56, 57 ya sekitar segitulah. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulanan bawang merah akan panen ya seperti itu. Di mana pada fase inisial 10 hari, vegetatif 15 hari, generatif untuk umbi 20 hari sampai pemanenan pematangan 12 hari ya. Di mana ke dalam perakaran sekitar 15 cm sampai dengan 30 cm maksimum ya. Ada yang menyebut 40 cm tapi saya ambil ya 30 cm saja. Kemudian nilai fraksi deflasinya, nilai faktor P ya, ya 0,25 ya rata-rata. Kemudian yield responnya 0,45, 0,55, 0,8, 0,33 ya. Bisa lihat di data FAO ya. Kemudian ketika tanaman ada sekitar 0,4 ya, 0,4 ya. Itu adalah database-nya yang kita perlukan. Ya, sekarang kita akan coba inputkan ke dalam apa namanya CropWatt-nya. Mari kita coba ya. Kita coba kita masukkan di dalam CropWatt-nya. Baik, ini kita sudah masuk di layar utama di program CropWatt-nya. Silakan masuk saja di bagian crop-nya karena kita ingin menambahkan data tanaman ya. Kebetulan kalau kita lihat di sini, ya ini masih kosong ya, belum kita isikan. Kalau kita lihat di sini memang di data FAO sebetulnya tidak ada ya, tidak ada data apa tanaman bawang merah ya di sini, tidak ada tanaman bawang merah. Jadi kita perlu menambahkan sendiri ya untuk data tanaman bawang merah seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Oke, cara caranya ya betul Bapak sudah inputkan tadi ya di sini bawang merah ya. Ini adalah data yang sudah Bapak tambahkan. Ini Bapak ganti saja. Silakan Anda beri nama sesuai dengan data yang Anda inginkan ya. Nah, tanggal tanam silakan tanggal tanam berapa kalau Anda mulai, misalkan di bulan katakanlah di bulan Juni nanti Anda mulai tanam ya, maka di bulan Juli akan panen. Artinya dia hanya hampir 2 bulan ya. Jadi sesuai data tadi 0,6, 1,1, 0,55 dengan total hari 57 hari selama total fase pertumbuhannya sampai dengan panen. Ini adalah data tanamannya dan jangan lupa Anda simpan. Oke, simpan sebagai data tanaman Anda. Baik,
itu saja apa namanya proses bagaimana cara kita eh, apa namanya menambahkan data tanaman, ya, menambahkan data tanaman di dalam CropWatt. Baik, semoga bermanfaat ya dari penjelasan ini sehingga clear terkait dengan pertanyaan yang Anda tanyakan. Demikian, sampai jumpa pada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.